اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Kuba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-28 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, detik-detik menjelang berakhirnya Ramadan, kita harus tingkatkan terus amal saleh, istiqamah hingga husnul khatimah. Yang Allah lihat itu bukan awal pertengahan dalam perjuangan ibadah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat akhir dalam sebuah perjuangan ibadah. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal perbuatan tergantung akhirnya. Ramadan bulan penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya, sangat dirindukan kehadirannya, sangat ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh. Bagaimana tidak? Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, dilipat gandakan pahala yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan-amalan unggulan di sisa-sisa Ramadan ini kita maksimalkan, optimalkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. 5 ayat. Allah perintahkan kita puasa di bulan Ramadan. Allah jelaskan pula secara terperinci tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya, yang pertama adalah as-siyam, as-saum, al-imsak. Mampu menjaga diri. Orang yang puasa tuh hebatnya luar biasa. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikannya. Kalau puasanya bagus, maka Allah mengampuni dosanya dari akil balik sampai saat ini. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Farhatan, 2 kebahagiaan bagi mereka yang puasa. Inda fitrihi, saat dia berbuka,
inda liqa'i rabbih, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa mampu memberikan syafaatnya kepada mereka yang puasa. Ya Allah, hamba-Mu ini di siang hari melepaskan, meninggalkan syahwatnya karenamu ya Allah, maka selamatkan dia. Saumuli wa ana ajzi bihi, puasa itu untuk Allah, Allah yang akan membalasnya. Dan balasan terhebat bagi mereka yang puasanya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberikannya babur rayyan, pintu pemuas dahaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, rugilah celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Maka perbaiki puasa kita menjelang akhir Ramadan. Yang kedua, fafidyatun ta'amu miskin, peduli orang puasa itu, berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan zakatnya, infaknya, sedekahnya, berbukanya, sahurnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, adalah Nabi orang yang sangat dermawan, lebih-lebih lagi saat Ramadan, bagaikan angin yang berhembus siapapun diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lipat gandakan, Allah ganti di dunia 10 kali lipat minimal, di akhirat 700 kali lipat. Penerang di alam kubur, dijauhkan dari api neraka, dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari melewati Ramadan kecuali sedekah. Orang yang wafat ingin dihidupkan kembali di dunia, amal apa yang mereka ingin lakukan? Ingin menghidupkan malam-malamnya di Ramadan, ingin menjadi hamba Allah yang saleh, ingin menjadi hamba Allah yang dermawan. Saat orang sudah wafat, terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali salah satunya adalah sedekah. Jangan disia-siakan Ramadan. Malam-malam ini kita harus latihan terus begadang. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidurnya, banyak ibadahnya. Maka kalau setiap hari kita biasanya sedekah pagi, siang, sore, tingkatkan lagi malam hari, apalagi bersamaan dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Allah lipat gandakan 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah tatawwu', melakukan di antara sunnah Nabi, yaitu salah satunya salat tarawih. Pastikan salat tarawih kita sampai selesai bersama imam, maka dihitung oleh Allah seperti salat semalam suntuk. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa salat malam, salat tahajud, salat tarawih, salat qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu dari akil balik sampai saat ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, saatnya kita berinteraksi dengan Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di antara poin bagaimana agar kita menjadi ahlul Quran minimal ada 3. Yang pertama qiraah, bacalah Al-Quran. Ini bisa memberikan syafaat kita dunia apalagi akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Qiraah. Alif lam mim itu 3 huruf, 1 huruf 10 kebaikan, 1 halaman 4500 kebaikan. 1 kali hatam lebih dari 1 juta kebaikan. Cara gampang kita masuk surga, baca Quran. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Itulah yang membuat semangat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sehari 2 kali hatam, sebulan 60 kali hatam. Utsman bin Affan menghatamkan Quran dalam kondisi salat.
Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya. Maka yang belum hatam masih ada waktu. Kemudian tilawah, tadabbur, minimal baca terjemahan Quran. Orang beriman disebut nama Allah, naik imannya. Dibacakan ayat Allah, bergetar imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagaimana getar, bagaimana naik imannya, sedangkan dia enggak paham apa yang dibaca. Orang yang ingin membunuh Nabi, bahkan membenci Nabi karena Al-Quran, hidayah Allah, doa Nabi, sekarang kuburannya di samping baginda Nabi. Mantan perampok menjadi ulama besar, seorang tabi'in lantaran mendengarkan ayat Al-Quran. Dialah Fudail bin Iyad. Maka bacalah Al-Quran, terjemahannya, supaya kita paham. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Kemudian yang ketiga, saatnya kita tingkatkan hafalan kita. Orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan Quran bagaikan rumah tanpa penghuni. Orang disebut ahli ilmu kalau ada ayat Al-Quran di dalam dadanya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kemudian yang keempat adalah wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini yang kelima. Menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim. Cara gampang kita masuk ke dalam surga dengan menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Kemudian yang keenam, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Perbanyak zikir. Siapa yang mau diberikan keturunan, siapa yang ingin mendapatkan jodoh, siapa yang ingin mendapatkan rezeki, siapa yang ingin dilindungi oleh Allah, perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Keenam ini kalau kita lakukan karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Poin yang ketujuhnya, Allah mendengar doanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di antara doa yang sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Da'watul madlum, orang yang dizalimi. Yang ketiga adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Iblis dikutuk, dilaknat, diusir dari surga. Kemudian dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Diperkenankan doanya agar ditangguhkan usianya sampai akhir zaman. Apatah kita orang beriman, orang bertakwa, orang yang puasa, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa. Kemudian yang kedelapan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jangan ribut suami istri, orang tua, anak, keluarga, saudara, harus akur, saling mendukung, saling mendoakan, berbakti dengan orang tua, berbakti dengan mertua. Pastikan kalau kita kenyang, keluarga kita dalam keadaan kenyang. Kalau orang tua kita lapar, dosa kita. Perhatian kita tertinggi adalah diri dan keluarga kita dulu, baru yang lain. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Orang tua dulu, karib kerabat, baru orang-orang yatim, baru orang-orang miskin, baru orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan keluarga kita dalam kondisi baik, dalam kondisi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatian kita terbaik adalah buat orang tua kita, istri, suami dan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kesembilan, wa antum aakifuna fil masajid. Lama-lama betah-betah di masjid, apalagi detik-detik terakhir Ramadan.
yang belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan. Maka maksimalkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, khususnya berada di dalam masjid dengan i'tikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi idza dakhala asyrul awakhir, saat memasuki 10 hari yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ahyal laila, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Begadang dia. Makanya saat ini minimal ada 5 yang kita konsentrasi di detik-detik terakhir di bulan Ramadan, saat malam hari. Di antaranya banyak berzikir kepada Allah, banyak baca Al-Quran, banyak salat, lama-lamain salat, kemudian sedekah, banyakin kita sedekah di malam hari, kemudian juga kita i'tikaf, berdiam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan salat 2 rakaat kemudian wafat, maka Allah lipat gandakan kalau itu malamnya saat Lailatul Qadar 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan tiada henti. Maka jangan disia-siakan kita malamnya dengan ibadah. Kemudian wa aiqadha ahlahu, bangunkan keluarga kalian untuk ibadah. Jangan hanya suami yang ke masjid, anak ajak ke masjid, istri ajak ke masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi senantiasa melakukan i'tikaf 10 hari, bahkan menjelang wafat 20 hari. Kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan ibadah i'tikaf dengan istri-istrinya. Maka tingkatkan amal saleh kita. Nabi adalah orang yang sungguh-sungguh, lebih-lebih lagi saat memasuki akhir-akhir Ramadan. Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Buru malam kemuliaan itu di 10 hari yang terakhir, 7 hari yang terakhir, malam-malam terakhir, ganjil dan genap, kejar itu semua. Kemudian wasyiddal mizar, mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya meninggalkan istrinya. Jangankan di siang hari karena larang oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat malam halal pun ditinggalkan istrinya dalam rangka dimendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan yang terakhir, kalau ini semua kita lakukan, yang ke-10 adalah tilka hududullah. Lakukanlah perintah Allah, tegakkan syariat Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hal ini kalau kita lakukan di sisa-sisa Ramadan, niscaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Mau tahu enggak amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima atau enggak? Mau tahu enggak taubat kita diampuni oleh Allah atau tidak? Mau tahu enggak apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Ada perubahan enggak nanti di bulan Syawal? Kalau semakin baik melanjutkan dengan amalan wajib maupun sunnah, maka sudah dipastikan amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadana thumma atbahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun lamanya. Maksudnya apa? 1 hari dikalikan 10 hari, 30 hari, 300 hari, 6 hari, 60 hari, 360 hari, sama dengan 1 tahun. Yang Allah inginkan justru hasil Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Maksudnya adalah setahun penuh kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan kita semua hamba Allah yang bertakwa. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Saya banyak bicara pasti banyak salahnya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.